Omah Hagios lah. Shania, Iya. silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan ke Komal ini. Ya, nama saya Sania, agama Kristen. Tapi saya nggak mau nanyain itu, ada pertanyaan yang lain, Mbak. Boleh silakan. Masih bingungnya yang ini, agama tertua kan yang tercatat itu kan Hindu. Tapi kenapa dunia pakai kalender Masehi? Dan kenapa Oke, bagus, pertanyaan bagus. Gini, sister, kenapa dunia banyak memakai kalender Masehi dan bahkan dunia menggunakan istilah-istilah dunia akademinya menggunakan bahasa Yunani? Karena satu daerah dan wilayah dan negara yang paling banyak menjajah dan memonopoli adalah tempat agama kalian muncul, yaitu agama Romawi, negara Romawi. Ya, Romawi ini adalah negara yang paling banyak melakukan penjajahan. Coba kamu lihat sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu menganggap dosa itu menjalar, Bang. Artinya manusia itu tahu berbuat dosa karena perbuatan Adam. Jadi secara tidak langsung, selagi abang masih keturunan Adam, semua umat Kristen, kecuali keturunannya bukan keturunan Adam ya, itu pasti berbuat dosa walaupun udah jadi Kristen. Paham nggak? Karena dosa itu sudah menjalar. Iya, paham. Nah, jadi kalau abang bilang kecenderungannya ada, tapi mereka kalau abang bilang kecenderungannya ada sih, tapi mereka tidak akan berbuat dosa. Kalau memang seperti itu, coba buktikan kepada saya dengan tunjuk satu orang saja di Kristen, ketika langsung jadi Kristen nggak pernah berbuat jahat seumur hidupnya, Bang. Nggak ada. Kalau ada udah, jangankan yang ini, yang dapat piala Nobel aja, Uskup Belo. Itu dapat verifikasi dari dunia loh, dapat Nobel perdamaian loh, dapat sertifikasi dari pandangan manusia kalau dia dianggap sebagai orang yang berpengaruh loh. Dia sendiri kena sanksi sama Vatikan karena mentusbol lubang dubur anak kecil. Artinya kalau kita lihat, tidak ada satupun orang yang kalau sudah jadi oten tuh pasti langsung jadi malaikat. Nggak ada. Kalau ada, saya pasti jadi Kristen. Makanya aneh ketika kalian mengatakan
iman tanpa perbuatan mati ini menghancurkan doktrin bahwa penyalipan menjadi jaminan keselamatan. Karena bukan penyalipan yang menjamin, tapi apa? Percaya kepada penyalipan dan berbuat baik. Jadi kalaupun kau percaya pada penyalipan, kau tak berbuat baik, kau tetap masuk neraka. Jadi Yesus mati sia-sia. Ya contoh maju kena, mundur iman kena. yang saya contoh iman yang saya rasa cukup baik adalah ya murid-murid Yesus sendiri ya. Petrus. Bang, abang kalau lihat Petrus, sedangkan ya. di samping Yesus saja dia mengingkari Yesus 3 kali kok. Gak usah lah Nah, ketika itu dia si belum lanjut hati. Bang, gini loh Bang, ini lucu ya. Kita secara ilmu aja deh. Saya Ya. sama Gus Baha berada di pondok pesantrennya. Sedangkan saya di depan Gus Baha aja saya mengingkari Gus Baha, tiba-tiba saya akan bilang saya pasti mengikuti Gus Baha ketika dia sudah meninggal. Bullshit Bang, bullshit. Selagi Yesus hidup saja Petrus 3 kali mengingkari dia. Apalagi ketika Yesus sudah ke surga, ke langit. Makanya Yesus berkata, Tapi bentar nih, Yesus bilang nih, bukan saya nih. Nabi-nabi palsu itu akan datang mengadakan tanda-tanda mukjizat sehingga sekiranya mungkin juga menyesatkan orang pilihan. Tapi Umi kan setelah dia menyangkal diri 3 kali, apa yang terjadi? Dia Petrus itu menangis terseduh-seduh sampai Abang nggak Abang sama saya jangan ajarkan Bible Abang. Saya di kepala saya tuh Bang, tahu nggak? Bahkan Saulus sendiri mengatakan si Petrus munafik. Munafik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan jahat. Apa Bang bela-bela Petrus depan kan saya? Saulus yang Abang bela aja mengatakan si Petrus itu munafik. Waktu itu kan dia belum tersadar. Kok belum? Yesus sudah ketika Petrus dengan Saulus berjumpa, Yesus sudah tidak ada lagi di bumi Bang. Iya, kan dia dapat penglihatan. Ini retorika Abang ini lucu. Abang bilang Petrus itu boleh dikatakan representasi murid bertobat yang benar. Lah, orang yang Abang bela saja yang namanya Saulus itu terang-terangan mengatakan si Petrus munafik. Iya, karena dia kan masih terdoktrin oleh keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Oh, berarti si Petrus lebih salah. Berarti si Saulus lebih benar. Saulus yang nggak pernah bertemu dengan Yesus, ngaku-ngaku ketemu Yesus, itu lebih benar ajarannya ketimbang Petrus yang dipilih Yesus sendirinya. Aduh, parah ini. Ya, bukan begitu. Loh, Anda Bang, mari kita belajar jujur. Kalau kita mau memuji seseorang, contoh kayak saya nih, saya katakan Umar ibnu Khattab tadinya membenci Rasulullah karena dia belum tahu ajaran Rasulullah. Maka ketika dia tahu ajaran Rasulullah, bahwa Rasulullah mengajarkan bertauhid, tahu nggak keislamannya Umar seperti apa? Nyawanya sendiri dia berikan kepada Rasulullah kalau seandainya diizinkan. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang berteman akrab dari kecil, tahu siapa Rasulullah. Kalau Rasulullah adalah orang yang tak pantas jadi panutan, ini orang akan tinggalin. Kenapa? Dia bukan orang sembarangan, termasuk orang yang punya power dan pengaruh pada masanya. Abu Bakar Siddiq, Utsman ibnu Affan, seorang pemuda yang kemudian menjadi menantu Ali bin Abi Thalib ibnu Abbas, rata-rata sahabat. Mereka solid, nggak kayak Petrus. Mereka solid. Jangankan ketika Rasulullah hidup, setelah Rasulullah wafat saja berpegang teguh mereka kepada ajaran Rasulullah sampai rela mengorbankan diri. Contoh Abu Bakar aja deh. Ketika ada perintah zakat, orang-orang sudah mulai menghilangkan perintah itu. Abu Bakar Siddiq memimpin perang Yamamah karena dia khalifah. Ketika pada waktu itu kekhawatiran Umar ibnu Khattab, para hafizul Quran akan wafat, beliau mengajak Abu Bakar untuk membuat mushaf Quran
Inilah yang disebut dengan orang-orang solid menjaga ajaran orang yang dipercayainya. Kalau abang katakan Petrus solid menjaga ajaran Yesus, kenapa dia dikatakan sama Saulus munafik? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang Pak si Petrus munafik karena si Saulus ini diurapi Roh Kudus, atau Saulus ini adalah utusan simbolis. Karena Yesus berkata, akan ada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal serigala yang nyata. Ada dua kemungkinan. Nggak mungkin perkataan orang ini dibenarkan keduanya. Ini. Nah, jadi kalau abang bilang konsep keselamatan Saulus dengan Yesus beda, dari mana saya tahu? Abang baca Ibrani pasal 9. Nah, ini baru, jangankan dengan Yakobus, dengan Yesus saja tentang keselamatan Yesus dan Paulus beda. Nih, saya tunjukkan ya. Nih. Iya. Ini yang nyata penyesatan Saulus nih. Buka, abang ada Bible nggak di samping? Ada. Ibrani Silakan abang berapa? buka. Ibrani pasal 9 nomor 22. 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya tanya sama abang, pernyataan Saulus mengutip kitab Torah itu pernyataan benar atau dusta? Jujur bang, jujur ya, kita jujur nih, nggak usah belit-belit lah kita ya, coba jujur. Sepengetahuan abang, ketika Pernyataan Saulus Paulus mengatakan tidak ada penebusan tanpa darah, itu perkataan jujur atau perkataan dusta, penyelewengan atau kebenaran? Silakan. Kan Paulus mengutip dari Imamat Iya, 17 ayat 11 ya. Gak gitu bunyinya bang, gak gitu. Saulus itu banyak mengutip Taurat lalu diselewengkan, gak persis mengutip sebagaimana kami mengutip Sebagai Quran. perdamaian ya, untuk mengadakan Enggak, yang saya tanya gini bang, abangku, kalau abang tidak tahu saya bantu abang ngasih ayatnya. Saya tanya begini, Iya. menurut abang, waktu Saulus mengajarkan kepada orang bahwa tidak ada penebusan tanpa darah, itu pernyataan yang benar sesuai Torah atau pernyataan yang bertentangan dengan Torah? Sesuai dengan Torah ya. Betul? Sesuai dengan Torah, Yakin? Umi. Oke, kalau begitu siapa yang berbohong? Penulis kitab Torah atau Saulus? Nih bacakan ayatnya bang. Ya, kitab Imamat pasal 5 nomor 11 ayat 13 bang. Orang yang terlalu miskin untuk membawa hewan kurban boleh membawa tepung. Setelah persembahan itu dipersembahkan, imam mengadakan perdamaian baginya dan dosanya diampuni. Sekarang saya tanya, menurut Imamat boleh nggak penebusan dosa tanpa darah? Boleh. Menurut Saulus tepung. ada nggak bisa nggak penebusan tanpa darah? Menurut Saulus, jadi Saulus nggak mengutip ayat itu, ya ada kemungkinan tidak Sulit ya boleh, bang, jujur ya. karena dia tidak Sulit, boleh. memang sulit jujur itu bang. Kenapa anda sulit? Benar, karena anda sulit jujur. Simple kok. Anda sudah membaca Ibrani pasal 9 nomor 22. Diksinya adalah tidak ada pengampunan tanpa darah. Kita sama-sama bisa bahasa Darah. Indonesia kan? Berarti menurut Saulus ada nggak pengampunan tanpa darah dalam Torah? Semestinya dia tahu ya, dia harus melihat Imamat itu ya, Imamat Pintar abang. Ini baru pasal jujur. 9. Masya Allah, semoga abang dapat hidayah. Bukan cuma itu bang, saya bisa tunjukkan ayat penyelewengan Paulus mengutip kitab Torah tapi diselewengkan. Tapi satu ini aja lah, karena kan tema kita tentang keselamatan. Jadi kalau abang lihat, bukan cuma Imamat ini aja abangku. Lihat dalam kitab Yunus pasal ketiga nomor kelima sampai ayat 10. Penduduk Niniwe itu bertobat, berpuasa dan merendahkan diri, dan Tuhan mengampuni mereka abangku. Kenapa Saulus mengajarkan harus dengan menggunakan darah untuk pengampunan? Karena dia mau mengajarkan Yesus mati untuk tebusan dosa kalian, supaya dia tidak lagi bertanggung jawab terhadap dosa-dosanya, karena Saulus adalah mantan penjahat. Supaya mendapatkan nama di hadapan orang, dia harus mengklaim dulu bahwa dia sudah dikultuskan Tuhan walaupun dia jahat. Jadi dia nggak boleh dihakimi lagi sebagai orang jahat. Makanya dia berkata, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah,
kenapa aku dihakimi sebagai orang berdosa? Dia nggak mau dihakimi sebagai orang berdosa. Bahkan dia mengatakan, aku tak kalah di antara 12 murid itu. Ini Saulus meninggikan diri, abangku. Demi meninggikan diri dia membongkar, merusak kitab. Dan yang lebih parah, bang, kalau merubah kitab Torah aja sudah salah, bagaimana kalau dengan menghujat kitab Torah? Menurut abang benar atau baik? Kalau memang Merubah kitab Torah aja maksudnya itu sudah sangat menghujat. terkutuk, terlaknat. Dengar baik-baik. Merubah Iya. kitab Torah, merubah isi kitab Torah, perbuatan baik, perbuatan benar. ya perbuatan Salah. tidak benar. Abang sudah tahu tadi Saulus merubah. Apakah dia benar merubah? Atau Ketika ada dia yang saya berkata kurang tidak ketahui ada ya? di dalam. Mari kita baca lagi. Saya ulangi Ibrani 9. Ini baru satu ayat ya. Saya akan keluarkan banyak ayat bukti kalau Saulus merubah loh. Secara tertulis dia merubah ada loh. Bahkan Yesus pun digambarkan merubah loh. Saya nggak percaya kalau Yesus. Oh ya. Oh iya, ini baru sedikit obrolan kita, bang. Kita kan baru ketemu. Kalau abang sering-sering naik ke sini, insya Allah saya bagikan. Gak usah, Iya. santai. Saya pengen abang tuh relax. Santai ya. Abang di sini saya ajak itu bukan nyerang imannya. Saya ngajak abang itu untuk berpikir, merenung, jujur. Iya, makasih. Salah kata, ya kalau saya salah, abang luruskan. Kalau saya benar, apa alasan abang menolak kebenaran? Kecuali hanyalah bentuk keingkaran. Maka saya berlepas diri kalau abang ingkar. Saya ndak rugi abang jadi bahan bakar api neraka. Saya juga nggak dapat uang banyak kalau abang masuk Islam. Ya kecuali saya dapat uang dari masjid seperti misionaris. Baru saya bersemangat memasukkan abang ke Islam. Ada orientasi uangnya. Lah abang masuk Islam saya nggak ada apa-apanya. Karena ini tanggung jawab dakwah saja sebagai orang yang berpikir. Maka saya kasih sama abang. Nih saya bacakan. Ya. Apa tuh? Kita kembali kepada kitab Ibrani pasal 9:22. Abang kan bisa bahasa Indonesia. Saya juga. Mari kita telaah baik-baik tanpa perlu mempelintir. Yani Ibrani pasal 9 ayat 22 dipercayai ada kaitannya dengan Saulus. Walaupun ini aneh. Kenapa? Saulus mengaku rasul untuk orang tidak bersunat. Artinya sebenarnya dia tidak bisa dikatakan pengajar kepada orang Yahudi. Sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya saya tanya, perkataan bahwa tanpa darah tidak ada pengampunan itu perkataan sejalan dengan kitab Torah atau bertentangan? Bertentangan abangku, bukan hanya dengan kitab imamat saja bertentangan bang, dengan banyak ayat. Contoh, mari kita bahas satu persatu bahwa Saulus telah menyelewengkan kitab Torah. Yang pertama adalah jangankan Torah, ajaran Yesus saja tidak gitu. Lukas pasal 7:47, apa kata Yesus? Dosanya Baru yang dengar banyak lagi, itu. Tadi nggak dengar bumi. Oh iya. Oke, saya pelan-pelan ya. Pertama kita tunjukkan Saulus menentang kitab Torah. Imamat pasal 5 ayat 11 dan 13, di mana ada penebusan tanpa darah menggunakan tepung boleh. Yang kedua, dalam kitab Yunus pasal ketiga nomor ke-5 sampai 10, orang Niniwe tanpa darah diampuni karena berpuasa dan bertobat serta merendahkan diri di hadapan Allah, tepat seperti yang dilakukan oleh umat Islam kalau ingin mendapatkan keselamatan. Pertobatan Daud konon katanya darah anaknya yang tertumpah ditumbalkan. Nah, kemudian kita katakan dalam kitab Hosea pasal ke-6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Artinya Tuhan itu lebih senang kalau kita itu kasih setia kepada Tuhan. Maksudnya apa kasih setia? Mengikuti perintah Tuhan. Kemudian doa dan pertobatan bisa mengampuni dosa. Yeskiel 18 nomor 21 sampai 22. Orang fasik yang bertobat dijanjikan hidup dan kesalahannya tidak diingat lagi. Tanpa darah. Belum lagi dengan uang bisa. Nih. Pergi beliau.
Jadi yang paling sulit itu di antara saudara kita itu adalah jujur kacang ijo. Ada lagunya itu, jujurlah padaku. Itu dia. Ini memang sulit jujur itu, teman-teman ya. Nah, yang membedakan orang benar dengan orang gak benar adalah kejujuran itu, bukan kecerdasan. Banyak orang cerdas bisa tidak jujur. Karena jujur dan tidak jujur bukan milik orang jahat saja, tapi milik semua orang. Dan itu pilihan. Saya memilih untuk jujur karena saya orang Islam. Karena dalam Islam berbohong hanya boleh dalam 3 perkara: menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan negara. Oleh karena itu saudara Kristen, jujurlah padaku. Ya, nggak usahlah berdusta. Ya, kenapa? Dusta membawa kebinasaan. Jangan kayak Paulus membela dustanya. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Wahai yang mengaku anak-anak Tuhan, pemakan biawak, pemakan tikus dan bedua, berkacalah kau, jangankan Tuhan, Bahlil aja ogah ngakui kau sebagai anak. Kok bisa-bisanya kau ngaku-ngaku anak Tuhan? Tidak cebok, berkulup, bok bebong, busuk amis, ngaku anak Tuhan. Sadarlah kalian, kalian itu biawak, ngaku anak Tuhan, padahal biawak. Mending kayak saya, ngakunya hamba Tuhan, tapi berusaha jadi yang terbaik. Mak, keren banget suara Bunda Gembala kalian, Mak. Halo Mikes. Ya, halo, selamat pagi, Yuni Riva. Ya, pagi bro. Silakan perkenalkan nama, agama, dan silakan buka kamera, brother. Ya, Silakan nama brother. saya Mikas dan Mikas. tetap Yesus. Ya, Oke, buka kamera bro. enggak apa-apa. Begini enak. Bukan juga gitu. ya. Saya kadang bingung saudara-saudara. Kalian katanya punya roh Tuhan dalam dirinya, ngakunya anak Tuhan. Kenapa diskusi lintas agama kok nggak berani menunjukkan wajah kalian? Ya. Takut digeruduk Kalian orang nggak Islam boleh. ya? Ya, kalian nggak bisa dipercayai. Karena Oh, Anda berarti itu- benar dugaan saya. Karena Artinya Anda mereka itu- ini. Ya, bentar. Tunggu. Udah. Bentar. Karena Nggak takut Anda digeruduk itu- kan? Jika disinggung oleh nabimu, Anda bisa. Iya, takut. Berarti melapor takut digeruduk polisi. sama orang Islam. Iya, berarti takut tangkap polisi kan? Berarti kau itu sebenarnya nggak percaya Tuhan kau mampu menyelamatkan kau. Udah 3 loh Tuhannya padahal loh, tapi tetap aja nggak percaya diri sama Tuhannya sendiri. Kalau saya, Tuhan saya cuma satu. Saking saya percayanya Tuhan saya mampu menyelamatkan nyawa saya buka kamera, tunjukkan siapa saya. Inilah iman yang buktikan benar. Allahmu bisa menyelamatkan Anda. Coba buktikan. Oke, buktinya Oke, ya. Kau coba minta sama buktikan Tuhan kau Allahmu naik. bisa menyelamatkan Anda. Ini buktinya. Termasuk nabimu. Aku Tuhan di Komal ini. Tuhan kau minta naik, nggak bisa naik kalau aku nggak izinkan. Artinya aku lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Ya, itu buktinya. Bukti bahwa Allah berkuasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku dengan cara aku bisa meludahi kau. Bahkan tadi aku telah meludahi kau dan Tuhan kau, karena dalam diri kau ada Tuhan. Otomatis ketika aku meludahi kau, Tuhan kau kena. Bahkan Tuhan kau Yesus kalau minta multi nggak bisa naik kalau aku nggak izinkan. Maka dia harus minta izin dulu sama Tante Riva. Yesus mau naik baru bisa naik. Artinya kuasa dan otoritas tertinggi aku yang Tuhanku berikan. Jangankan Tuhanku, aku aja lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Seandainya Roh Kudus minta multi, Bapak minta multi, Yesus minta multi, bertiga di situ nggak naik kalau nggak kuizinkan. Karena aku lebih berkuasa di Komal ini daripada ketiga Tuhanmu itu. Ya, gitu. Jadi kalau kau tanya kekuasaan Allah adalah dengan memberikan kepadaku keberanian untuk menyatakan kebenaran. Tuhan kau 3. Dalam dirinya ada Tuhan. Udah turun naik yang manusia. Bicara kebenaran dengan saya aja kau nggak berani buka kamera.
Karena niat kau mau menghujat, kau bilang takut digurul umat Islam. Inilah orang ngakunya Tuhanku berkuasa, bertemu dengan saya saja kau takut. Bukti Allahku berkuasa, Allah berikan kekuasaan kepadaku, memiliki rasa tidak takut menghadapi kalian. Otak sama-sama dikasih kita, tapi Tuhanku berkuasa menambahkan kecerdasan kepadaku. Hati diberikan sama-sama kita, tapi Allah berikan kuasa kekuatan menyampaikan kebenaran kepadaku, sehingga aku tidak ada rasa takut lagi menghadapi kalian. Ini bukti Tuhanku berkuasa. Nggak perlu nongkrong memperlihatkan diri. Ngapain cosplay Tuhan lu? Tuhan kok cosplay? Tuhan saya bukan Tuhan yang insecure dengan dirinya. Kalau Tuhan saya Tuhan insecure, bisa jadi dia cosplay, menyamar jadi orang karena dia malu. Ketika dia menjadi Tuhan, nggak bisa menunjukkan ketuhanannya. Ini Tuhan yang cosplay. Harus berbentuk manusia dulu baru dikatakan Tuhan. Kenapa? Tidak percaya diri dengan ketuhanan yang ada dalam dirinya. Beda kita. Kalau Tuhan saya tidak perlu menyamar, tidak perlu memverifikasi diri, karena tanpa manusia, tanpa pengakuan manusia, dia tetap Tuhan. Kuasanya apa? Kuasa Tuhan saya dengan memberikan kuasa kepada nabinya dan memberikan kuasa kepada saya. Di Komal ini contohnya. Silakan Arza, perkenalkan nama dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra. Agamanya? Iya, sedikit hanya apa namanya? Agamanya, bro? Ya saya Muslim. Oh, Sedikit aja ya. Sedikit aja. Apa namanya? Mereka itu kan adalah korban penipuan Paulus, Umi. Ya jadi tolonglah itu disadarkan gitu aja. Makasih ya. Oke. Ya. Jadi kalau kalian tanya apa kekuasaan Allah, salah satunya membangkitkan Tuhanmu. Ya, menciptakan Tuhanmu, membangkitkan Tuhanmu, memberikan kuasa dan keberanian kepadaku menyatakan kebenaran. Ini ngaku anak Tuhan, dalam dirinya ada Roh Kudus. Giliran katanya konon menyampaikan kebenaran harus kabur ke luar negeri, minta tolong dulu sama orang-orang seagama kalian. Kami umat Islam loh, nggak perlu ngaku-ngaku dalam diriku ada Tuhan, aku anak Tuhan, nggak perlu ngaku-ngaku. Tapi kami memiliki keberanian. Dari mana datang keberanian itu? Dari kuasa Allah. Itu ini ngaku anak Tuhan, menyatakan kebenaran, takut digeruduk sama orang Islam. Hantu belau, nggak usah lah, depan kami salah kalian. Kalau girohnya umat Islam ini, ya kalian pancing, jangankan melawan kalian, melawan Tuhan kalian aja kami nggak takut loh. Kenapa? Nanti yang kalian sembah itu adalah yang akan kami perangi, namanya Dajjal. Bukan udah Aprijal ya, Dajjal. Gitu. Ya. Jadi silakan kalian bertanya saja. Bukan ngatur-ngatur mana kekuasaan Allahmu, mana kekuasaan Allahmu. Nanti kalau kutanya mana Tuhan kau yang pernah muncul, suruh multi di sini, mencret. Kalau kutanya balik nanti Tuhan kau yang pernah datang ke dunia itu mana, dia suruh dia ke sini dulu. Hah? Kau terbiasa memerintah Tuhan kalian ini adalah umat yang terbiasa nyuruh-nyuruh Tuhan kalian. Kutuk siripah Tuhan, hadirkan kepadaku ini Tuhan. Karena Tuhan kalian itu udah kayak hamba di hadapan kalian. Kalian adalah anaknya, dia adalah hamba kalian. Kenapa? Dia terkutuk, kalian enggak. Kalian yang mengintip janda mandi, kalian yang korupsi, dia yang dihantam. Kalian telah terbiasa memperbudak Tuhan kalian. Ya, itulah kalian. Makanya aku bilang, kita tuh diskusi baik-baik aja. Buktikan saja argumentasi menggunakan data. Karena kalau kalian menyerang agamaku, aib agama kalian di tanganku. Aib dalam Bible aku punya. Aib secara sejarah aku ada. Literatur tentang kekejaman agama kalian aku punya. Apa yang mau kalian lawan dari aku? Ini realitas, fakta bos. Kenyataan memang sulit untuk diterima. Hah? Sulit ya. Kita bicara menggunakan pendekatan ilmiah, ayo. Menggunakan pendekatan teologi, ayo. Menggunakan pendekatan asumsi, ayo. Dari manapun kalian masuk, blunder agama kalian. Tapi saya tidak mau terus-terusan untuk membuka aib agama kalian, karena saya tahu kalian akan tersakiti dengan hal itu. Lama-lama kalian bukan malah jadi orang baik, tapi menjadi lebih jahat lagi. Kenapa? Karena
ada orang yang mencuri, tertangkap mencuri, saking kalapnya dia tadinya cuma niat mencuri, karena ketangkap basah langsung dia habisi nyawa orang yang menangkap basah. Karena perempuan yang dihabisinya, oh masih lumayan nih, enak, dipakai lagi diperkodok. Karena tadinya mau curi laptop, kayaknya udah dihabisi orangnya, banyak lagi yang bisa digasak. Akhirnya apa? Orang seperti kalian yang udah keciduk tidak benar, akhirnya bukan malah jadi lebih baik. Nah, saya ingin mengedukasi dengan cara menyebarkan bagaimana cara memahami agama saya kepada kalian. Datang kalian yang terjadi apa? Malah kalau nggak nipu, dusta, takia Korintus. Gitu. Kalian itu bukan orang tipikalnya yang udah ditabok itu baik, tidak. Kalian ditabok itu malah makin biawak kelakuan kalian. Saya menyaksikan itu. Makanya saya tidak mau mengedepankan membongkar aib dan membongkar ajaran kalian. Saya itu ingin prioritasnya itu adalah edukasi. Kalian tanya saya jawab. Ya tapi saya juga, kalian jual saya belilah. Apalagi duit lagi banyak-banyaknya kan. Mau jual Tuhan kalian aja saya bisa beli. Ya, saya kalau nggak menghargai kalian, Tuhan kalian sudah saya koleksi loh. Serius loh. Kalau nggak menghargai kalian, Tuhan kalian sudah saya koleksi. Kalau nggak diharamkan dalam Islam menyimpan berhala, itu Tuhan kalian saya koleksi loh. Saya cari yang model Jepang, saya cari yang model Korea, saya cari yang model Afrika, saya cari yang model Indonesia, saya cari yang model Eropa, ya kan? Kalau perlu saya order bikin agak gede sedikit, yang om-om ganteng, saya letakin di kamar. Ya nggak usah pakai baju, bikinkan. Nah, saya bilang aja itu Tuhannya Oten. Tapi kan saya nggak bisa di agama saya menyimpan berhala. Memang sih saya tidak akan menyembah, tapi nanti, waduh, kayak gini kebayang saya Tuhan kalian nanti, kan nggak enak kita. Nanti mimpi-mimpi pula saya lagi kan. Mimpi bukan dijamah sama Tuhan kalian, tapi mimpi saya pula yang menjamah nanti kan. Kalian tahu kan saya ini orangnya gimana ya kan. Coba kalian bayangkan ada cowok ganteng depan saya sekarang ini, ngaku Tuhan pula. Jangankan ku cium kakinya, ku jilatin semua, ku kokop. Serius. Makanya kalau sekarang ini ada Tuhan laki-laki, kalau dia tahu isi otak aku, pasti dia nggak berani ketemu aku. Wah, takut aku diperkodok sama si Ripa katanya. Dulu aku pernah dicoboli sama Ansip Romawi, sekarang di hadapan si Ripa harga diri aku udah nggak ada katanya. Apalagi turun-turun nggak pakai celana dalam, bahaya, saya sarungin dia, saya ajak mandi dia. Makanya serius, kalau ada sekarang ini Tuhan laki-laki, saya pastikan dia tidak akan mau ketemu saya, karena saya akan menjilati dia dari ujung kaki sampai ujung kepala, gitu kan. Wah, kok bisa gitu Uni? Ya iyalah gua normal. Ya kali gua menyia-nyiakan kesempatan Tuhan. Kesenggol badan Tuhan aja kita gimana gitu kan. Apalagi sempat dikokop ya kan. Kokop sayang. Gitu. Tepuk tangan dulu buat kokop. Serius. Kabur dia ketemu saya. Wah, jangankan saya lempar batu, sempak dia. Hei sayang, saya buka celana dalam. Sini dulu sayang. Kabur dia, lari di tengah langgang. Nggak mau katanya, nggak mau lagi gua katanya ketemu si Ripa birahian katanya. Takut gua katanya kan. Serius itu. Coba aja kalau nggak percaya. Nggak usah lah Tuhan lah. Andai David Beckham aja depan saya sekarang ini datang, wah, ayo ke KUA dulu kita, karena kita Islam, nggak boleh. Ya, nggak boleh kamar adik bang David, bang Sarukan, nggak boleh masuk kamar adik berdua-duaan, biar kita nggak berdosa saling tatap-tatapan. Ayo ke KUA dulu, ijab kabul, gitu. Apalagi Tuhan, tiba-tiba Tuhan jeng 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 turun kan di kamar kan, pas saya lagi dandan gini, pakai sanduk, yang belakang, siapakah engkau? Akulah Tuhan yang sering kau aniaya. Hah? Tunggu di situ ya. Adik aniaya lagi. Pastilah itu. Makanya tidak akan ada Tuhan laki-laki yang berani ketemu saya. Kenapa? Saya kokop. Ngapain datang? Ngapain datang sama adik? Salah sendiri lah. Udah tahu adik lagi sendiri. Datang-datang pula ketemu adik. Nah itu, ini baru pikiran saya loh ya.
pikiran saya yang masih ada batasan sebagai seorang muslimah loh, masih ada aurat-auratan loh. Astagfirullah bang Yesus ngapain? Adek belum pakai baju. Di Islam dilarang bang, jangan melihat sesuatu yang bukan mahrammu. Adek pakai baju dulu dan hijab, minimal tungguin kayak dulu pakai jilbab adek. Nah ini Islam. Kayak mana kalau si Rasmi? Kayak mana kalau si Rasmi itu langsung ngangkang gitu ya. Seandainya si Rasmi Tuhan ganteng, apa bang, langsung aja lah bapak katanya, nggak usah basa-basi, udah lama nggak dijamah. Kata si Rasmi, kalau saya kan masih ada Islamnya tuh, masih ada batasan, masih ngucap astagfirullahaladzim. Ngapain abang masuk ke om Tuhan, ngapain masuk ke kamar saya Islam, bentar saya ambil spray dulu. La haula wala quwata illa billah. Istighfar, saya ini bukan mahram anda. Di Islam nggak boleh lihat-lihatan, masuk kamar berdua-duaan nggak boleh. Ya bentar, adek pakai hijab dulu, minimal pakai daster dulu sama jilbab syar'i. Tunggu di luar aja tuh kalau ada keperluan. Itu masih saya tuh yang masih ada normal-normalnya. Rasmi lagi di kamarnya, lagi menyiri jalan. Datang Tuhan, Rasmi mau dijamah ya kan? Siapanya kau? Aku Tuhan. Wah, katanya. Ayolah katanya. Gitu. Makanya aku bilang ngeri kalau Tuhan datang turun sendiri. Duh ya Allah, nauzubillah, ada aja lah kalian nih, sampai kalian fitnah Tuhan kayak gitu kali ya. Ya makalmot. Kebayang nggak kalian kalau Rasmi didatangin Tuhan? Dibukanya celananya langsung. Ngangkang dia langsung, tayang dia. Masih nyium batu nggak? Enggak lah, saya belum pernah nyium batu Hajar Aswad. Gini, kita bahas ya antara batu dan Yesus, boleh? Mekelmut, bisa kita bahas membandingkan batu Hajar Aswad dan Yesus, boleh? Oke, karena kamu yang bertanya. Jadi maaf Mekelmut, saya harus jujur. Mungkin ini agak sedikit menyakitkan, tapi memang terkadang kebenaran itu harus disampaikan walau menyakitkan ya Mekelmut ya. Kalau seandainya ada dua pilihan Mekelmut, yang satu batu, yang satu orang. Batu ini tidak perlu menjelma, tidak dapat berbuat apa-apa. Batu ini nggak perlu dikasih makan, cukup dicium, dosa kita diampuni. Yang satu lagi ada orang, nggak pernah kerja, mau minta makan kita yang kasih, mau bayar pajak kita yang mancing, mau naik keledai kita yang cariin, 33 tahun bersama kita hidup, ya nyusahin lah. Tiba-tiba tidak bisa dicium menghapuskan dosa, harus ditombak dulu dia. Nah, kutanya samamu, kalau kau jumpa dengan dua sosok ini di jalan, mana yang kau pilih bawa pulang, Dek? Jujurlah, Dek ya, jujur, mana yang kau bawa pulang, Dek? Batu atau orang yang nyusahin ini, Dek? Ini udah pernah Nah, sulit menjawabnya. Dan lagi pula, Dekku, secara efisiensi dan fungsional antara batu dan Yesus, batu lebih fungsional. Kalau batu dicium menghapus dosa sehabis-habisnya karena mengikuti perintah Allah. Kalau Yesus udah ditombak ternyata tidak mampu menghapus dosa menghujat Roh Kudus. Oh, kencing Nabi Muhammad dibanding Yesus. Oke. Kencing Nabi Muhammad dibandingkan Yesus. Ya, kencing Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada Yesus berdasarkan literasi Bible, karena Yesus terkutuk, kencing Nabi Muhammad nggak pernah terkutuk. Maka secara tidak langsung kencing Nabi Muhammad dan kotoran Nabi Muhammad lebih mulia daripada Yesus. Gimana, Dek? Saya tinggikan Yesus dengan batu Hajar Aswad, kamu malah merendahkan Yesus dengan membandingkannya dengan kotoran Nabi kami. Parah kau ini. Aku tadi nggak enak sebenarnya membandingkan kotoran Nabi dengan Yesus, Tuhan kalian. Tapi karena kau yang minta, ya udah aku tanya sekarang. Ada nggak dalil tertulis bahwa nggak usah kotoran onta lah, kotoran Nabi aja? Ada nggak kau mendengarkan dalam Al-Quran? Oh, fungsionalnya banyak, menyembuhkan. Bahkan itu sudah berabad-abad dipakai sama orang untuk menyembuhkan. Nah, fungsional Tuhan kau apa? Efisiensinya apa?
mengobati sakit. Dan ini ada jurnal medisnya nih jurnal medisnya nih. Air kencing itu salah satu alat untuk terapi disebut dengan uroterapi. Masa nggak tahu kau secara medis? Nah sekarang ku tanya, Tuhan kau gunanya buat peradaban apa? Kontak Wah, ditertawakan Tuhannya, nggak ada guna. Jangan gitulah, minimal kalau nggak bisa jawab jangan menertawakan mentang-mentang dia nggak ada guna buat peradaban. Jangan gitu Mekelmut. Udahlah cukup kalian menghujat Yesus lah depan aku lah, nggak enak aku lah. Astagfirullah. Tadi kau samakan Yesus dengan batu. Sekarang tadi lagi kau samakan dengan kotoran nabi dan onta. Kotoran onta aja ada fungsionalnya untuk peradaban, memperbaiki kesehatan. Ditanya Tuhanmu ada gunanya atau enggak, kamu malah ketawa. Aku lo nggak sudi kau menghina Yeshua, walaupun dia memang terhina terkutuk. Jangan depanku kau hina Yeshua. Kau hina aja di gereja semua. Dasar kau ini lo nggak boleh ya, solang ini. Jangan hina Yeshua depanku lah, walaupun dia sudah terkutuk menurut kalian. Ini udah berapa kali cium batu? Oh, belum lagi, nanti saya cium batu kalau saya ke Mekah. Ya, kau sudah. Oh ya, aku tanya sama kau dulu. Aku tanya boleh nggak Mekelmot? Bisa nggak buka mic kita TikTok? Tapi ini kita hati ke hati nih. Boleh nggak saya tanya? Halo Unim. Ya halo A, bentar dulu ya. Bentar ya, saya mau Kelmut dulu. Ini si A nih, cewek nih kan, si cewek nih, si A nih. Oke, saya tanya A, kamu kan Ya, tahu Umi. kisah kamu Kristen nggak? Agamanya apa dek? A, Mekelmut, kamu kan nggak bisa on cam nih. A, kamu coba on cam dulu deh, kita ngobrol deh. Asik nih kayaknya kalau perempuan Kristen. Kita lihat ada nggak sih perempuan Kristen ini yang berwibawa, cerdas, santai. Ya, kita lihat ya. Tapi soalnya biasanya banyak kejang-kejang sih. Halo A. Aduh, ini anak-anak Tuhan ngapain kesini pada? Belum. Saya tanya, boleh nggak saya gantiin? Aduh, Tuhannya udah 3, signalnya aja bermasalah nih. Padahal ada Tuhan dalam dirinya dua-duanya loh. Uni keliling batu setahun berapa kali? Kalau kamu belum, saya belum. Telinga budek nggak sih? Belum saya. Nanti kalau saya pergi umroh dan haji. Nah, belum. Kamu sudah mengocok Yesus belum? Udah ngocok patung Yesus belum? Belum. Rugi kamu, Maria Magdalena aja udah nyipok Yesus, kau belum. Kau udah menjilati badan Yesus belum? Belum. Maria Magdalena aja udah cium. Kalah kau sama pesundal. Pesundal loh, bisa mencipok Tuhan loh. Kau, aku tanya sama kau, kalau seandainya kau di posisi Maria Magdalena, waktu kau mencium kaki Yesus, tangan kau kemana? Coba, saya tanya sama kau dulu. Coba, saya tanya, seandainya kau dijadikan takdirnya berganti peran dengan Maria Magdalena, waktu kau mencium kaki Yesus, tangan kau kemana, dek? Jawab. Dek, coba jawab dulu, dek. Coba jawab. Coba. Nah jadi gini, Abu Bakar Siddiq pernah membuat sebuah narasi membalas hujatan orang-orang kafir dengan mengatakan jilatlah kelamin Lata Uzza. Makanya saya tanya sama si A tadi, sudahkah engkau mengocok kelamin patung Tuhanmu? Senangkan patung Tuhanmu, dek. Jangan cuma dielus-elus, dek. Laki-laki. Bentar dulu. Dalam kaidah laki-laki, kesenangan bagi laki-laki itu dielus barang-barangnya. Maka kalian kalau betul-betul menghargai patung laki-laki, pegang alat vitalnya. Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan itu kepada kaum kafir, isaplah kelentit Lata. Dan diam dulu lah kau. Aku ini bertanya berdasarkan pertanyaan rasional. Itu yang kalau kita bandingkan Ustaz dengan pastor korbannya santri-santri. Iya nih. Ajaran Allah. Aduh kasihan sekali kamu. Putih jadi hitam. Mana ada ajaran Allah ngocok kayak kalian. Tuhan kalian itu ya. Saya tanya ketika Tuhanmu dicium Maria Magdalena, apakah dia dikocok sama Maria Magdalena enggak? Santri-santrinya kalau mau masuk surga itu ngentot. Kau diajak ngomong nggak bisa. Saya tuh bertanya karena begini teman-teman ya. Sebagai seorang pilihan dulu aku sama perempuan ngomong, kau pun kayak perempuan, dengar ya. Diam dulu. Kenapa saya berkata begitu teman-teman? Dengar baik-baik. Ini rasional ya.
Yang saya ajak tadi bicara adalah perempuan. Dengarkan baik-baik. Perempuan itu punya namanya hawa nafsu, birahi, kecuali dia nggak normal. Nah, Pertanyaan saya, diam dulu kau. Ketika ada bentuk tubuh Tuhannya di kamarnya, pertanyaan saya, apa perlakuan yang bagus untuk diberikan kepada patung Tuhannya selain mencium-cium? Diam dulu lah. Ya. Ya, apa yang paling baik? Maka Abu Bakar Siddiq pernah mengungkapkan kata-kata rasional supaya menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat dengan berkata, hisaplah kelentit dari Lata Uzza. Kalau nggak salah gitu diksinya. Kenapa ini terdengar kasar? Sebenarnya mereka yang mempermalukan Tuhannya. Kenapa? Karena mereka bertanya kepada kita, mencium batu adalah penyembahan. Maka pertanyaannya adalah, kalau kau sebagai perempuan diizinkan mencium tubuh Tuhanmu, bagian mana yang kau cium? Ya, bagian tubuhnya mana kau cium? Jujur kau, jangan sok polos kau. Dan pertanyaannya adalah, ketika Maria Magdalena mencium kaki Yesus, di mana tangannya? Jangan sok polos kalian, ya. Jangan sok polos. Ya kali perempuan kotor mulutnya kayak kau ini ketika ketemu Yesus sok-sok enggak, jangan deket-deket, kita bukan mahram. Kalau aku wajar, karena aku adalah orang Islam, maka sebirahi-birahinya aku, maka Islam yang membentengi aku. Oh kalau nggak ada Islam, oh birahian aku ini baca Bible kalian, serius. Tapi karena aku Islam, maka aku diberi batasan oleh Allah, wala taqrabu zina. Maka nanti kalau ada Yesus naik ke kamarku, aku bilang, jangan lihat adek, kita nggak mahram. Tapi kau, seandainya kau lagi tidak berbusana, Tuhanmu datang, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Begitu. Kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Memang pertanyaan ini terdengar sangat vulgar ya, tapi memang seperti itu rasionalnya. Bagaimana kalau datang kepada kalian sosok laki-laki yang mengaku sebagai Tuhan? Apa iya orang kayak si Rasmi itu cuman bilang, jangan disentuh adik, Tuhan, Tuhan, malu saya Tuhan. Ayolah, rasional. Makanya jangan kalian hujat agamaku, ya, karena agama kalian aibnya ada di tanganku, gitu. Ya, Betson Tambunan, perkenalkan nama dan agama dan tujuannya ke sini. Saya peringatkan kalian jangan menghujat ya, aib agama kalian ada di tangan saya ya. Kau yang menghujat dari tadi ku dengar. Apa yang kuhujat? Halo Umi. Ya, saya sebelum selesai bertanya kepada Anda. Kalau Anda didatangi Yesus, lalu Anda dicium bibirnya sama Yesus, Anda tolak atau terima? Cium biji mana? Kau gila kawin gitu. Saya tanya, ini kan perempuan. Karena saya baca Bible, makanya otakku kotor. Soalnya Tuhan kau pernah dicipok sama pesundal. Maria Magdalena pernah cipok Tuhanmu, Yudas pernah cipok Tuhanmu. Makanya saya tanya, Betson, kalau Tuhan kau datang bibir bini kau, saya tanya, kalau kok aku pula kau tanya, kalau Tuhan kau datang mencium bibir istrimu, kau Dia sudah ikhlas, kau berzina diam sama atau laki kau orang lawan, itu. Betson? Laki orang dia zina. Berzina belum? Wah, anak Tuhan ini memang. Enggak, Saya tanya kata kepada kalian Ustaz berdua, kau, si Betson Abdul dan Somad, juga kata Ustaz kau Abdul Somad, Betson, kalau Tuhanmu datang mencium bibir istrimu, kau terima atau kau lawan? Jawab. mengucapkan kalimat syahadat. Kalau Tuhan masuk kau surga. datang mencium bibir kau peluk atau kau lawan? Jawab. Inilah kalian konsekuensi menyembah Tuhan berbibir. Giliran saya tanya dicipok Tuhan, mau nggak? Diam. Aneh kalian ini. Saya akan bertanya rasional, ngomonglah gantian. Pertanyaan saya bagus kok. Seandainya didatangin Tuhan, bibirnya dicium, mau nggak? Kan pertanyaan rasional. Kalau saya ditanya, seandainya Tuhan kalian datang terus cium saya cium balik. Abang, adik, kak. Karena saya normal, bukan orang yang nggak punya birahi. Makanya hati-hati kalau Tuhan saya ketemu saya cium balik nanti. Nah makanya Betson, saya tanya, kau udah berzina kalau belum? Tuhan datang,
Aku bukan pezina kayak orang-orang di agama. harus Kan banyak berzina Kristen agama para kau, harus pezina. berzina, nggak Lo yang boleh. harus berzina untuk masuk surga itu adalah Kristen, karena pesunda lebih dulu masuk surga. Istri kau pengen masuk surga. Kau udah pesunda. ngomong. Nah ini ayatnya Kau nggak nih. perlu sama ustadmu. Apa kata Loh, Ustaz aku bukan Abdul Somad? pengikut Ustadz, aku pengikut Al-Quran dan hadis. Mana Ustadz Abdul Somad bilang kami disuruh berzina? Mana ayatnya? Mana? Kau Mengucap fitnah kau. kalimat Kalau syahadat pesunda, masuk surga. kalau Walaupun jelas. mencuri, walaupun Oh jelas berzina, pasti masuk karena kami surga. nanti dihukum dulu. Mencuri, Karena kami dihukum berzina, dulu. Nih. masuk surga. Berzina kau. Iya, karena kami telah dihukum dulu. Pesundal masuk surga. Ini dihukum ayatnya nih. apa kau? Mama Berzina kau kau, sama istri mencuri. kau. Diam dulu. Mama kau nggak bawa ayat, kau bawa perkataan Ustadz Abdul Somad yang kau pelintir. Ustadz kau Nih. berarti sesat Ini ya? ayat, diam dulu. Ini ayatnya. Ustadz kau sesat. Kalau bukan, kau yang sesat. Kau mempelintir Ya udah, perkataan Ustadz, perkataan kenapa Tuhan kau kau aja tidak kau sesatkan. mengiyakan ustadmu? Karena kau yang menyesatkan, kau yang mempelintir, nggak ada kayak gitu. Ustadz Abdul Somad bilang. Kau yang Nggak bilang ada nggak ada ini. itu, Kau kau tengok bilang. ayatnya. Diam kau dulu. Jangan kau bilang malu ya sama tadi agamamu nggak sendiri ada. loh. Jangan kau malu, kan aku bilang aib agamamu di tanganku. Kau tengok ini ya. Yang menjadi pesundal itu wajib Kristen, karena kata Tuhan kau, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Maka secara tidak langsung Tuhan kau menyuruh mama kau, bini kau, tante kau, opung kau, anak betina kau, sekeluarga kau yang betinanya bersundal dulu, bisa masuk surga dulu. Kalau tidak kau nggak bisa. Karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Jadi yang didatangi dan dijamah Yesus itu orang-orang berdosa. Kenapa aku tidak didatangi Yesus? Karena kata Yesus aku orang benar. Karena kata Yesus, kata Oten, Kristen agama para pendosa, Islam agama Ustaz, orang-orang kau benar. Itu kau. Kau Ustadz kau bahas. Kita bahas ajaran Kenapa Ustaz agama, kau bukan ajaran. lawan? Kau mempelintir perkataan Ustaz Ustadz. kau itu Bukan kenapa mulut kau kau. lawan? Mulut kau kan kena Tuhan kau kan. Aku bilang, kau kalau bongkar agama kau, aku jagonya, ahlinya aku bongkar aib agamamu. Puas aku kan. Agamamu yang suruh pesundal masuk surga. Kalau di agamaku jelas ada ayatnya bahwa barang siapa yang berbuat zina, maka dia akan mendapatkan kafarat. Apa itu? Dihukum. Dihukum dulu. Kau di agamamu pesundal lebih dulu masuk surga. Woi, mama kau sudah dulu bersundal ya. Karena Yesus berkata, aku datang untuk para pendosa. Makanya kami apologet Islam ini nggak ada yang dijamah Yesus. Karena Yesus memahami kami orang-orang berbaik, orang-orang benar. Kalian ini naik pesundal gereja. Ini betina ini dulu. Aku tanya, kenapa kau nggak jujur, Dek? Kalau Yesus datang mencium bibirmu, kau terima atau kau lawan, Dek? Aku turun, Dek. Turun dia. Saya cuma nanya loh. Kalau Yesus datang, terus dia peluk kau, cium bibirmu, kau tolak atau kau terima? Aku tergantung. Kalau itu adalah Tuhan kalian, aku cium balik. Tapi kalau orang lain, ku hantam dosaku. Ya? Itu pertanyaan rasional kok. Seandainya Tuhanmu datang, bini kau lagi tidur, dicium bibirnya sama Tuhan, gimana? Terima nggak? Itu pertanyaanku. Harusnya terima lah, kan Tuhan yang cium. Janganlah kau marah sama Tuhan. Jangan kau tampar pula dia, biniku itu katamu kan. Jangan, itu kan milik Tuhan. Ya kan? Kalian semua kan pengantin Tuhan. Mau dicium Tuhan, mau dirogol Tuhan, suka-suka Tuhan lah. Ya, gitu. Naik yang bisa diajak bicara lah. Jangan yang kesurupan Plinio Mahagios lah. Shania, Iya. silakan perkenalkan nama, agama, dan tujuan ke Komal ini. Ya, nama saya Sania, agama Kristen. Tapi saya nggak mau nanyain itu, ada pertanyaan yang lain, Mbak. Boleh silakan. Masih bingungnya yang ini, agama tertua kan yang tercatat itu kan Hindu. Tapi kenapa dunia pakai kalender Masehi? Dan kenapa Oke, bagus, pertanyaan bagus.
Gini, sister, kenapa dunia banyak memakai kalender Masehi dan bahkan dunia menggunakan istilah-istilah dunia akademinya menggunakan bahasa Yunani? Karena satu daerah dan wilayah dan negara yang paling banyak menjajah dan memonopoli adalah tempat agama kalian muncul, yaitu agama Romawi, negara Romawi. Ya, Romawi ini adalah negara yang paling banyak melakukan penjajahan. Coba kamu lihat sejarah Italia, bahkan membawa-bawa nama Tuhan. Maka wajarlah sistem yang terjadi itu masih terpengaruh oleh sistem Romawi dan ditetapkan oleh petinggi-petinggi di Romawi. Mereka orang-orang yang terbiasa menjajah. Mereka suka merampas punya orang dan itu diwariskan kepada Amerika, Inggris, negara-negara adidaya yang besar itu. Mereka kaya dan berkuasa karena mereka pernah merampok harta orang lain, merampok Asia Tenggara, merampok Afrika. Maka ketika mereka memiliki power di tangannya, mereka menentukan sesuatu. Sistem mereka yang buat, seperti sistem SWIFT keuangan, sistem yang kita bangun itu, ya. Jadi wajarlah kita, apalagi kita di Indonesia ini, hukum kita aja masih peninggalan Belanda. Kenapa begitu? Karena kita pernah dijajah sama Belanda. Kenapa? Romawi itu hampir samalah dengan Belanda, hampir samalah dengan Inggris, Spanyol, Portugal. Ya rata-rata sih memang negara-negara mayoritas Kristen itu kan terpengaruh sama pikiran-pikiran Yunani kuno, orang-orang pagan Romawi. Contohnya Saturnalia kalian rayakan sampai detik ini Natal. Maka wajarlah kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang berbau-bau Romawi, berbau-bau kekristenan itu dijadikan sistem. Kenapa? Karena mayoritas negara Kristen itu menjajah, membuat sistem sendiri. Nah, kami umat Islam ini karena umat yang tidak suka dijajah, kami melawan. Makanya kami membuat kalender Hijriah. Ya, seperti itu. Jadi wajar sih kalau kita lihat. Dan kenapa banyak sekali para penemu itu digambarkan seolah-olah itu dari Kristen, padahal itu ngerampok. Ada salah satu penemu yang menuliskan namanya sebagai hak cipta, padahal bukan dia yang duluan, tapi ulama Islam. Oh banyak sih kisah begitu. Nanti kita kalau bahas sejarah itu kita bahas. Banyak. Kenapa? Karena dalam sebuah statement sejarah bahkan bisa dibuat oleh pemenang. Nah jadi gitu bro, sisterku. Ya, contoh nih, kenapa negara kita ini banyak benteng-bentengnya terpengaruh hukum Belanda? Ya karena kita pernah dijajah Belanda. Kenapa Maroko itu yang negara muslim aja bahasanya Perancis? Karena pernah dijajah Perancis. Penjajah itu menularkan kebiasaannya. Bahkan penjajah dari Portugal, Spanyol aja mengasimilasi paksa. Kenapa Australia itu dulu kulit hitam sekarang kok jadi kulit putih? Karena dijajah. Ya, jadi kalau kita pakai sistem ya karena tidak masalah ya jalan saja, atau memang tidak masalah juga gitu loh ya. Tapi kalau kami umat Islam itu kami punya kalender Hijriah. Kami menghitung segala sesuatu berdasarkan hijrahnya Nabi kami, gitu. Dan kebenaran itu bukan ditakar dari kalender Masehi dipakai di dunia atau tidak deh. Tapi kebenaran itu ditakar dari argumen itu punya dasar nggak? Contoh. Memang kamu tahu tanggal berapa Isa Al-Masih lahir atau Yesus lahir? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu teman-teman? Kelahiran Yesus Tuhannya Kristen ini tepatnya berapa? Jangankan kita, di antara mereka aja masih berdebat. Coba tahu nggak tahun kelahiran Yesus? Tahu nggak kapan? Tahu nggak dek? Ini kasih data ya. Kalau tahun 25, kalau tahunnya kan tahun 1 itu kelahiran Yesus. Coba tunjukin di mana data tahun pertama itu tahun kelahiran Yesus. Ya, nih. Saya akan tunjukkan kepada Anda banyak sejarawan yang mengatakan Yesus itu lahirnya 4 abad sebelum Masehi. Nah, makanya belajar. Jadi nggak ada kaitan kebenaran itu dengan kelahiran Tuhan kalian. Nih, dalam Bible kalian dia lahir waktu pemerintahan Herodes Agung. Dan Herodes Agung ini hidupnya itu sekitar meninggalnya aja itu sekitar 4 abad sebelum Masehi. Nah, jadi perkiraan umum di kalangan sejarawan adalah Yesus itu lahirnya antara 4 sampai 6 sebelum Masehi. Tiba-tiba abad pertama. Ya. Ada yang lebih mengusulkan lagi para sejarawan. Cobalah belajar deh. Ini jurnalnya udah beredar. Coba ada yang mengatakan bahkan 7 sampai 2 sebelum Masehi. Nah, kenapa bisa terjadi?
Karena sistem penanggalan Masehi itu dibuat abad ke-6. Nama biarawannya adalah Dionysius Exiguus. Tuh. Banyak ahli yang mengatakan perhitungannya meleset. Itu diklaim aja. Jadi yang mengatakan Yesus lahir di abad pertama itu cuman keyakinan kalian. Di kitab kalian dia hadir pada waktu Herodes Agung. Dan Herodes Agung itu dalam sejarah matinya sebelum Masehi. Begitu. Jadi nggak ada kaitannya Dekku, kelahiran Tuhan kalian aja nggak tahu. Kalian jangankan kelahiran Tuhan kalian. Apa yang kalian tahu tentang Yesus? Nggak ada yang jelas. Rumahnya aja, makamnya aja berdebat antara satu dengan satu lainnya. Rumahnya aja nggak tahu di mana. Tempat lahirnya juga masih berdebat di mana palungannya. Itu hanya asumsi yang dibuat oleh bapak-bapak gereja. Jadi nggak ada kaitannya. Dipakai tanggal Masehi dengan keberadaan, nggak ada itu, nggak ada urusannya itu ya. Silakan dek, pertanyaan selanjutnya. Tapi kan Uni kan ngikutin hari Minggu libur. Ya karena negara saya buat. Karena negara saya buat, bukan berarti karena saya percaya Tuhan kalian saya berminggu ria itu. Inilah hikmahnya ya. Cobalah kalian berpikir, kalau kami ini orang yang iri dengki dengan Kristen, tentulah bukan hari Minggu tanggal merah, sementara kami mayoritas Islam. Pastilah hari Jumat kami jadikan tanggal merah. Inilah bagaimana kami umat Islam ini, padahal ya yang meneriakkan kemerdekaan dan melawan penjajah mayoritasnya orang Islam, yang membuat undang-undang mayoritasnya orang Islam, yang mendeklarasikan kemerdekaan orang Islam, yang menempuhinya orang Minang orang Islam, yang membuat undang-undang dan orang Islam. Coba kalian bayangkan ya, karena kita dipengaruhi oleh Belanda nih. Ada nggak ngamuk-ngamuk kami orang Islam ketika kami yang mayoritas justru kita tanggal merahnya hari Minggu pas kalian ibadah? Inilah bukti betapa kami umat Islam ini tidak sebusuk tuduhan kalian. Coba kau pergi ke Spanyol adikku sayang. Di Spanyol itu mana ada tanggal merah ketika hari-hari besar umat Islam tuh kayaknya tuh. Bahkan Islam saja tidak diakui sebagai agama tapi tradisi. Yang tanggal merah kenaikan Masih Isa Yesus, Bunda Maria, baru merah, baru libur. Itulah bukti kalau kalian tinggal di mayoritas kalian dihargai. Kalau kalian jadi mayoritas kalian biawak kelakuannya. Nah itu sudah biasa kami itu kayak gitu. Inilah bukti bahwa kami ini bukan umat yang egois. Ya, inilah betul umat Islam ini adalah orang-orang yang rahmatan lil alamin. Kami tidak mempermasalahkan mau hari Minggu liburnya, hari Jumat tetap jalan kerja nggak masalah, walaupun itu adalah hari khusus kami beribadah. Ada kami demo, padahal kami loh mayoritasnya, kalian cuma 6% loh. 6% kalian di dunia, kalian Protestan ini cuma 600 juta. Umat Islam itu 1,5 atau 1,8 ya miliar, 1,5 miliar kalau nggak salah. Katolik itu 1,2 miliar. Protestan itu cuma 600 juta. Tapi kalian belagaknya kayak kalian yang punya dunia. Itulah kadang-kadang aku heran ya. Tapi ya udahlah, kami tahulah kalian itu kan memang terbiasa ngaku-ngaku gitu lah. Gitu pertanyaan selanjutnya dek. Ya itu aja sih pertanyaannya, nggak usah yang lain-lain karena ini ya jadi nggak tunggu dulu. Jadi adek nggak bisa tunjukkan data ya. Pakai Masehi gitu. Iya tapi adek nggak bisa tunjukkan data ya dek. Kalau Yesus itu tahun lahirnya di abad pertama, nggak ada data ya. Mungkin nggak ada data. Berarti kita ini sebenarnya mengklaim bahwa itu kalender Masehi tapi itu kalender Dewa Mitra ya dek. Karena kan Dewa Mitra yang diperingati tanggal 25 Desember dek. Dan nggak ada yang berubah sampai sekarang. Kedepannya juga mungkin nggak ada yang berubah kalendernya. Jangankan dek, kalau di agama Islam kami tidak ada perubahan begitu dek. Kalau di Kristen jangankan kalender dek, nama Tuhan aja berubah dek. Udah ada gini dek, ini tanya dulu dek. Adek bisa tunjukin data kalau Yesus itu lahirnya di awal pertama tahun Masehi? Maaf ya Uni, mungkin soal data ya udah nggak usah ngaku-ngaku aja lah, nggak usah lah. Kalau ada orang pagan Romawi membuat kalender mengatasnamakan Yesus, belum tentu itu kelahiran Yesus dek. Karena gini, kalian aja yang merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus, itu kan bukan hari kelahiran Yesus, itu kan kelahiran Dewa Mitra dek. Emang udah biasa klaim-klaim begitu, nggak apa-apa ya. Udah yaudahlah ya dek ya, kebenaran itu bukan karena kita ngikutin kalender Masehi dek ya. Lagi pula kalau seandainya kalender Masehi, berarti kalian menginginkan kelahiran Nabi Isa, karena Masehi itu dari kata Masaha, bahasa Arab
ya. Nanti kalian ikut nabi kami, Nabi Isa. Tetap aja kami nggak masalah. Nabi Isa dong, kan Masehi. Kalau Tuhan kalian kan Kristus. Ada kalender Kristus? Nggak ada kan? Adanya kalender Masehi kan? Kenapa adanya kalender Masehi? Karena itu kan Nabi kami Isa Al-Masih Putra Maryam. Nggak ada, kita nggak pernah ketemu kalender Kristus dong. Nggak ada bang, pakai kalender Kristus dong ngitung haji gajian, nggak ada. Adanya kalender Masehi. Berarti kalian ngikutin kalender Nabi kami dong, Nabi Isa. Masya Allah, tabarakallah. Kita nggak pakai kalendernya Tuhannya Oten ya guys, karena kalender Tuhannya Oten kalender Kristus. Nggak ada, belum pernah lihat saya kalender Kristus. Yang ada kalender Masehi Nabi Isa. Karena Masehi artinya masaha ya, yang mengusap ya, begitu ya. Ya jadi gitu ya dek ya. Adek nggak tahu malu ini ngikutin kalender Nabi Isa, adek mah. Adek mah lucu, percaya sama Nabi Isa enggak, tapi kalendernya diikutin. Kalender Masehi. Nggak ada kalender Kristus, nggak ada kalender Yesus. Ada. Adanya kalender Masehi ya dek ya. Diakui ya dek ya, kalender Masehi artinya kalender Nabi Isa. Tepuk tangan buat Nabi Isa. Keren banget memang Islam ini, luar biasa ya, nggak berubah ya dek ya. Nggak pernah kita dengar perubahan di Belanda, di Amerika ada kalender Kristus, ya nggak sih? Pernah nggak kalian dengar kalender Kristus guys? Aku belum pernah. Ada nggak? Kalau ada kalender Kristus tolong dong tunjukin. Belum pernah aku. Yang ada kalender Masehi ya, kalender Nabi Isa ya, Masehi. Aduh. Silakan anak-anak biawak. Berzina belum? Di agama kau yang boleh berzina nggak dihukum karena udah ditebus Ustaz dosanya. kamu bilang kok berzina mencuri masuk surga. Coba buka mulut, buka mulut. 3 kali sehari kena ludah kudus Uniriva, naik 10 kali berturut-turut, insya Allah nanti kurapnya hilang ya bang. Oke, silakan A. Pertanyaannya jawab dong, kalau kau didatangi Yesus terus dicium bibirnya, kamu nggak dek? Dek, coba deh Uni tanya, kalau kau didatangi Yesus terus dicium bibirmu, mau nggak dek? Berat saudara. Kenapa otak kamu kotor sekali ini? Karena aku baca Bible tiap hari. Di Bible. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.